Jadi kita harus tahu ya apa sih untuk resiko telat bayar di EasyCash selama 1 bulan. Nah di sini kita bisa cek terlebih dahulu untuk EasyCash ya. Itu kita bisa cek di Play Store. Nah untuk EasyCash sendiri, jika kamu cek tentang aplikasinya di sini, di aplikasi pinjaman dan juga cicilan tanpa kartu kredit. Jadi jika kita cek dari aplikasinya, aplikasi pinjaman di sini itu sudah berizin dan diawasi juga oleh otoritas jasa keuangan ya. Dari deskripsi dari aplikasinya. Kemudian jika kita cek tanpa jaminan, jadi cukup melengkapi informasi dan juga mengajukan pinjaman. Nah, tetapi kita juga harus paham apa resiko dari telat bayar di EasyCash. Ya, misalkan kita telat bayar 1 bulan ya. Apa saja dampak dan juga resikonya. Walaupun jika kita cek ya, di sini tuh memberikan kemudahan ya seperti mudah digunakan tanpa jaminan ya. Kemudian mengembalikannya di sini untuk metode pembayarannya ATM transfer, mobil banking, internet banking, dompet elektrik, digital OVO dan juga bisa Alfamart dan juga Alfamidi ya untuk proses pengembalian dana. Jadi cicilan bulanannya. Nah, apa resiko dari terlambat bayar 1 bulan nih misalkan ya? Jadi kita bisa cek di website resmi dari EasyCash ya. Jika kita cek di website resmi EasyCash di Google Chrome, resiko jika tidak melunasi pinjaman EasyCash. Inilah beberapa resiko yang bisa nasabah dapatkan jika tidak melunasi pinjaman. Nah, jadi di sini perlu diketahui, yang pertama beberapa resikonya adalah bunga yang semakin menumpuk ya. Kemudian adanya denda. Jadi jika kamu memiliki hutang di EasyCash atau pinjaman daring, segeralah lunasi jika waktu jatuh tempo tiba. Keterlambatan pelunasan akan menyebabkan denda dan bunga yang semakin menumpuk. Kemudian juga adanya penagihan berkala. Ya, jika tidak segera melunasi hutang setelah jatuh tempo, kamu akan mengalami proses penagihan secara berkala. Kemudian ada skor kredit dan juga reputasi dari akun kita yang akan jelek ya. Kemudian kesulitan jika ingin mendapatkan pinjaman lagi. Jadi seperti itu ya. Itu beberapa resikonya. Jadi kalau saran saya sebelum kita meminjam, kita harus tahu terlebih dahulu untuk dampak dan juga resikonya. Jadi hindari, yang pertama adalah gali lubang tutup lubang di pinjol seperti ini. Jadi buat kamu yang mungkin masih ada sangkutan di EasyCash ya, atau masih ada pinjaman di EasyCash ya, semoga ada rezekinya, semoga bisa dilunasin ya, semoga bisa lunas juga untuk kamu yang mungkin ada pinjaman di EasyCash. Nah itu ya beberapa resiko dari telat bayar di EasyCash selama 1 bulan di tahun 2026. Jadi saran saya sebelum mengajukan pinjaman ya, kita harus mengetahui apa saja risiko utamanya. Itu saja, terima kasih dan selamat.